Lava tolong jemput saya dong, saya mau jadi musisi aja, gue bilang gitu. Terus pas dijemput, jadi kok gak kerja lagi? Udah saya leave grup, terus udah gue hilang. Itu sih salahnya gue. Oh, Mungkin Bu, maaf ya. Oke, jadi selama ini gue selalu membuat opening, tapi kayaknya hari ini gue gak mau bikin opening. Welcome Danila Riyadi. Oke. Halo, salam. Sesama 12 Februari. Ah iya emang iya? Iya, gue 12 Februari. Serius loh? But you're 1990, I'm 1991. Hampir setahun. Iya. Terus 12 Februari tahun 91. Lu 12 Februari 90 kan? Karena gue liat dari wiki. Itu betul sih. Walaupun ada yang bilang gue lahirnya tanggal 13 Februari, gue gak tahu itu informasi dari mana. No. 12 Februari. Jadi sesama 12 Februari gue senang banget hari ini kedatangan fellow Aquarius. Welcome to Indo Musikgram Danila Riyadi. Terima kasih. Yang sudah berkarir dari 2010 betul? Yes. Dan mendirikan band bernama Orca ya? Iya. Orca bukan Orkai? Bukan. Orang kaya. Harusnya gue bikinnya Orca ya. Jadi Kan sekarang nama gue adalah kayak, doa gitu. Iya. Aduh salah lagi. Orca doang gue Orca doang bikinnya. saya. Tapi gimana kan nasib tuh band? Jadi sekarang anak-anaknya mencar. Ada yang satu tetap dagang baju. Oke. Dulu dia tuh waktu zaman ngeband dia buka toko di Tanah Abang. Cuman sempat ada ya banyak isu-isu lah sampai akhirnya dia sekarang dagang online. Terus beberapa teman gue yang lain ada yang udah nikah juga dan masih bekerja, dan yang lainnya juga kerja juga sih. Mereka move on juga sih. Oh, akhirnya definisi move on saya move on dari musik gitu ya? Oh. Mereka sempat ada bikin band lagi, cuman ya buat hobi lah jatuhnya. Iya. Dan sempat gue baca artikel juga sempat jadi guru TK. Iya, For how long? seminggu. Yang bikin cuma seminggu tuh apa sih? Bangun paginya? Waktu itu tuh jadi gue pikir tuh kalau jadi guru TK tuh gue ngajarin main lah, ngajak main gitu kan. Oh iya. Tapi ini jatuhnya apa ya? Bukan TK sih, yang ada orang tuanya datang tuh berarti apa? Kindergarten, iya TK Ya, sih itu. TK ya? Iya preschool. Preschool. Oh Nah, iya itu. preschool. Iya ya. Jadi ternyata, tapi dia ada TK-nya juga. Ternyata Iya, gue iya. harus ngajar yang preschool dulu, di mana gue ngajarin orang tuanya. Cuman pada saat gue lihat kurikulumnya, kok agak gak cocok dengan gue gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk yaudah deh gue full time di musik aja. Dan waktu itu memang udah lagi bermusik tapi kayak ngegawe gitu ya. Dan waktu pas interview apa sih? Gue penasaran deh. Interview yang ditanyakan HR-nya sekolah Waktu ke itu. guru TK, calon guru TK-nya apa gitu? Jadi waktu itu tuh, Ibu ngerokok nggak gitu ditanya kayak. waktu itu belum ada foto gue ngerokok, belum ada juga, belum terkenal itu waktu itu. Jadi dia cuma nanya, emang dicari yang bisa nyanyi dan suka anak kecil. Karena itu akan banyak nyanyi yang kayak I love you, you love me gitu. Tapi ya itulah ya. Cuman di sini tuh ya dia cuma bilang, kamu tuh kerjanya apa selain ini? Terus gue bilang, ada nyanyi juga Bu gitu. Nyanyi apa? Nyanyi kafe, gue bilang itu biar cepet. Padahal enggak kan. Iya. Bisa gak bagi waktunya? Oh bisa, kan itu weekend. Ternyata pada saat di tempat gue tuh ngeliatin sistem belajarnya, wah ini gue kayaknya gak bisa deh di gue gitu. Seminggu ya. Berarti your first day to seventh day itu hell. Fucking hell. Sebenarnya menarik tuh karena apa ya? Jadi gue bisa lihat nih anak-anak kecil gitu kan. Cuman karena kita fokusnya sama orang tua murid, sementara kita sebagai pengajar kan harus punya public speaking yang bagus kan. Gimana caranya supaya orang tua murid itu tidak melepaskan matanya gitu. Nah ini yang gue lihat contohnya tuh kayak, kalau malah cuman ya udah nggak, orang tuanya kemana, gurunya kemana gitu. Jadi gue merasa kayaknya gue nggak bisa deh nih gitu. Kayaknya ilmu yang lebih baik gue pelajarin untuk masuk ke TK ini adalah public speaking pertama, bukan nyanyi atau enggak gitu. Oh. Gue ngerasanya gitu sebagai ya Aquariusnya kan masih melihat akar-akarnya kan. Iya. I know. Cuma gila loh 7 hari ya, 7 hari doang ya. Dan on the last day lo yang kayak fuck it gue pergi, atau kayak Bu maaf Bu saya. Gue nggak, jadi ada grup WhatsApp gitu kan. Terus gue tiba-tiba di pantry-nya itu gue nangis, terus gue nelfon Lava tolong jemput saya dong, saya mau jadi musisi aja, gue bilang gitu. Terus pas dijemput, jadi kok gak kerja lagi? Udah saya leave grup, terus udah gue hilang. Itu sih salahnya gue. Oh. Mungkin Bu, maaf ya. Wait, lu hilang aja gitu? Iya. Ghosting? Itu kelebihan kita bukan?
Oh iya, sometimes ya. Oh jadi benar-benar dan tapi mereka kayak bombardir, Enggak chat, sih. telepon gitu Enggak atau? sih untungnya. Paling cuman kayak ya sempet nanya kayak mention di ya maksudnya nanya Mbak Danila kemana nih kayak gitu. Tapi ya udah gue cabut. Oh, oke. Maaf ya Bu. Ntar saya bikin sekolah ibu sekolah di situ bareng sama saya. Dan waktu pas apa namanya? Dulu waktu pas bikin Orca itu lagi kuliah juga ya? Itu iya kuliah dan sebetulnya itu pertengahan gue bikin album Telisik sih. Oke. Jadi diselang-seling lah gitu. 2014 berarti ya? Ya rilisnya Telisik 2014. Udah nggak sama Orca itu mungkin 2013 juga udah Oh, oke nggak oke kayaknya oke. jarang main. Dan eh barusan lu sebut Lava gitu ya. Lava sebagai sekarang yang gua kenal sebagai sosok produser di beberapa musisi gitu. How important Lava is in your life sih? Wow. Lava tuh buat gue gak cuman sebagai penasihat musik dan penginterpretasi musik yang baik gitu. Tapi dia juga kayak soulmate kali ya, karena gue susah bareng Lava gitu. Dan Definisi susah bareng Lava. definisi susah bareng Lava itu adalah ketika kita sama-sama mengais harta. Pernah saling ngetawain isi rekening nggak? Oh iya, nah itu jadi ada dua cerita yang gue kayak akan inget dia sampai mati itu gara-gara cerita ini gitu. Jadi gue kan cabut dari rumah kan untuk kayak gue mau hidup mandiri nih gitu. Terus rekening gue 0 rupiah beneran 0 Chris. Terus gue bilang Lava ini gimana nih saya nggak bisa makan kalau 0 rupiah gitu. Terus dia cuma ketawa doang. Terus kayak kok ketawa sih? Ya emang harus ditertawakan Ci mau gimana lagi kata dia. Kan yang penting kau sekarang terus bekerja. Mungkin sekarang 0 nanti enggak. Ini lucu buat saya kata dia. Karena dia juga pernah punya rekening 0. Nah itu satu. Terus gue jadi berpikir oke, ada beberapa hal yang gue gak perlu panik sepertinya. Gue harus cari solusinya. Terus yang kedua ada satu momen dimana gue tuh lagi make up mau manggung. Terus si Lava tuh ngelihat alat make up gue tuh satu pouch kecil dan bedaknya udah mau habis tinggal segaris doang gitu. Terus dia ngeliatin gue make up kan, terus dia nangis. Terus kok nangis kenapa gitu? Ci, kalau kau udah gajian, ada uang kau beli bedak dong. Lapa saya nggak ada duit. Uang saya buat kita makan, jadi kita nggak punya bisa beli waktu beli bedak. Bahkan sepatu aja tuh mau beli sepatu nggak ada duit, jadi sepatunya gue cat lagi supaya itu seolah-olah sepatu baru. Shit, pernah kayak gitu? Pernah Chris. Catnya pakai apa? Pakai cat akrilik tuh yang beli di apa sih di warung-warung Bukan gitu yang Faber buat Castell ya? bukan. Tetap mau ini ya strata. Iya. Oh jadi sempet ngecat sepatu biar kelihatan baru? Yep. Oh Itu dia. wow. Oke. Berapa lama sih masa-masa susahnya lo itu? Bisa Kalau- dibilang berapa ya? 3, 4, 5 tahunan lah. 4 tahun. 4 tahun ya? 4 Kuliah lulus lo itu udah. Kuliah lulus gue. Kalau kuliah 4 tahun tuh ya setahun terakhir mungkin agak delay dikit lah. Lumayan ya 4-5 tahun ya. Itu gue sampai numpang di Luntang-lantung rumah. berarti ya? Parah, gue tuh dulu tinggal waktu gue miskin banget itu, gue tinggal daerah Jakarta Barat juga, Tanjung Duren. Wih, gue sebagai Jakarta Barat gue kayak gue Itu- tahu tuh daerah tuh sebelah Taman Anggrek. Dan tuh gue numpang di Numpang? kantor temen gue, gitu. Jadi ada Jadi satu lantai. kantor dan ada yang lo jadiin tempat tidur gitu. Jadi kantornya tuh 3 lantai. Dan kantor itu kayak rumah kantor gitu sebenarnya. Oke. Cuman 3 lantai dan lantai paling atas tuh lantai 3 tuh nggak ada yang nempatin. Jadi gue sama Lava nempatin di situ. Kadang temen gue yang kerja di situ juga tidur di situ karena biar bangun langsung kerja kan. Jadi ya udah gue sama Lava tuh numpang lah karena bener-bener biaya kosan aja tuh nggak sanggup gue. Too much. Biaya kosan aja bahkan sampai Nggak nggak sanggup. Gue tuh paling banyak dapet di rekening gue tuh 5 juta juga. Mungkin gue udah bahagia kali. Paling banyak 2 jutaan kali Chris. 2 jutaan. 2 juta tuh udah wah foya-foya nih. Terus waktu pas masa itu lu nggak kepikiran sama sekali buat standar ya? Ya udahlah gue ngantoran aja dah. Atau gue adalah apa? Pernah nggak apply gitu? Jadi tuh kayaknya itu tuh setelah gue kan sempat kerja di salah satu stasiun TV juga kan. Iya.
Itu setelah kerja di stasiun TV, setelah kerja di TK, terus gue ngerasa, oh kok kayak nggak bener nih, nggak cocok gitu. Ya udah deh, intinya gue serahin lagi, ya Tuhan, sekali lagi ya aku coba di musik deh, aku serahin aja sama Tuhan. Aku mau di sini, aku mau sharing sama banyak orang. Terus nggak tahu tiba-tiba, Wih, cara lo nyebut tentang doanya barusan kayak orang Kristen. I grew up juga di lingkungan itu. Banyak. Cara, tau you realize kan? Iya, Cara I menyebut realize. barusan, Tuhan kasih aku kesempatan lagi Tuhan. Menyebut Tuhannya 2 kali. Tuhan, aku pengen ini Tuhan. Aku pengen ini, kalau memang ini yang ini jalannya aku mau coba, anjing itu. Gue dulu kuliah di UPH isinya begitu semua. Ya pokoknya patternnya pokoknya gitu lah. Tuhan, ini Tuhan. Iya, Ini kenapa? Tuhan, kayak gitu lah. Oh, lu grew up di lingkungan yang banyak Kristen ya? Iya. Tapi lu bukan Kristen? Bukan. Tapi banyak yang tapi apa ya, hitungannya gue banyak mempelajari lah kepercayaan gitu, dan bokap gue juga tipikal yang you have to learn all gitu, and then you choose. Iya serius? Iya. Your parents gave you Bapak gue doang free, sih. oh, Kalau nyokap bokap. gue memang nggak ikut aja gitu. Cuman ya udah I choose gitu. Dan menarik sih menurut gue, di setiap keyakinan itu ada beberapa hal yang gue suka nih, ini buat gue tenang gitu. But I do it my way. Gitu. Iya. Dan lanjut, berarti setelah lu doa itu 2014 tuh jawaban lu terjawab. Terjawab. Itu bahkan gue udah rilis album, Chris. Jadi gue baru terjawab itu kayaknya 2016-17. Gue pertama kali dapat buzzer yang tahu-tahu 2 digit, dan itu kayak, wah apaan nih, berasa wah lu bayangin aja dari 2 juta terus tahu-tahu 2 digit kan. Apa nih, gila banyak banget Lava ini sih. Wah, aduh seneng, muka happy gitu. Itu pun kita baru pindah ke kantornya Lava, studionya dia, yang mana dia tabung barengan sama temannya Aldi Nada, kalau lo pernah tahu juga. Nah, gue numpang juga di situ karena gue masih belum bisa ngekos kan. Ya udah deh, numpang di situ, terus dapat uang itu, terus ya udah dari situ gue belajar, oke, berapapun yang gue dapat, gue harus bisa nabung setidaknya lebih dari 50% dari yang gue dapat gitu. Kalkulatif sekali ya. Langsung. Ada yang ngajarin gak tapi tentang, kan ngomongin tentang pembagian splitting our, mungkin bahasanya splitting our royalty atau splitting our income ya. Itu di musisi itu lumayan jarang lah topiknya dibahas. Lumayan jarang. Gue datang ke misalnya ada talk show, conference, apa. Biasanya itu bahasnya cara kita sukses, cara kita bikin musik, cara kita memarketkan lagu. Tapi kayak dana darurat segala. Siapa tutor lu dalam kayak tadi tuh 50% itu kan something yang pasti udah ada trial errornya lah. Apakah gurunya lu sendiri gitu atau is there someone yang mungkin itu kali ya spesialnya Lava kali ya. Dia salah satu orang yang secara finansial tuh cukup punya banyak hitungan lah gitu. Cuman dari hitungannya dia tuh, karena gue tuh selalu menciptakan urgency gue sendiri. Jadi in case gue ada dalam keadaan urgent, sebenarnya itu tidak se-urgent itu. Jadi gue tambahin lagi gitu. Oke, kalau Lava bilang sekian, berarti gue tambahin 2 kali lipatnya atau berapanya. Nah itu hitung-hitungan sendiri akhirnya. Terus ya udah berusaha untuk hidup irit lah. Hidup irit tuh apa ya, Lava sih yang ngajarin gue. Ci, ada loh yang lebih murah tapi enak. Ada loh yang lebih murah tapi bagus gitu. Iya. Itu banyak banget sharing sama Lava tuh udah kayak ya gitu sih. Life mentor ya? Life mentor, dan semua ya kayaknya. Gue juga sering berantem juga sama dia. Mungkin kalau dibilang suami juga, bapak juga, abang juga, adek juga, karena kadang Lava zaman dulu tuh anger manajemennya jelek banget gitu. Atau kayak Lava kan tipikal yang slow living ya. Sementara gue yang cepet gitu pace-nya. Jadi pada saat kita mencari kerjaan di sini tuh jadi balance gitu, karena Lava kamu bangun harus pagi karena gini. Lava ini harus kalau kenalan sama orang tuh harus berdiri gitu, kayak hal-hal yang kecil gitu. Itu apa ya? Gue later loh baru ngeh tentang the importance of ketika ada orang yang datang dan kita lagi duduk, kalau mau ngobrol tuh kita berdiri gitu. Gue later lu telat anjing. tapi untungnya gue telat ya daripada enggak gitu loh. Karena dulu tuh gue kayak
Iya ketika misalnya orang datang nih, kita lagi duduk nih, weh gitu, gue begini nempel gitu kan. Terus kayak tiba-tiba ada someday yang kayak bilang, bro kalau ada yang nyapa lo lagi duduk, lo berdiri. Gitu. Oh iya ada Terus gue yang juga. kayak, oh iya ya. Terus gue kayak lihat gitu kan, oh iya anjing. Beberapa orang show that gesture, dan ketika gesture itu di show ke gue misalnya gue deh. Jadinya gue lebih kayak ngerasa nih orang tuh lebih baik gitu loh. Iya iya iya. Psikologi lo Padahal di ini ya. di sini malah lo yang ngajarin Lava gitu ya. Iya. Oke. Ya untuk beberapa hal yang kayak gitu yang Bener-bener saling support saling banget ya. support sih sampai Kacau. sekarang. Gile. Tapi kalau dari musik sendiri emang sefrekuensi? Sefrekuensi banget sih. Tapi apa ya? Gue juga suka berantem gitu. Jadi sekalinya sefrekuensi tuh krek oke, udah tahu sama-sama tahu. Tapi sekalinya berantem tuh beneran yang berantem di tempat nih. Oh tapi kan gak enak. Terus nggak lama ngerokok dulu atau apa keluar masuk lagi langsung sefrekuensi lagi. Gue nggak Oh, ngerti itu apa namanya ya. Tapi jadi kayak butuh nikotin namanya. itu aja sih. Asem nih anjing gitu lu gitu. Tapi pas keluar kan, oh, oke Oh juga. gitu. Oke juga. Kayaknya gitu Kayak kali ya. tadi yang lu bikin nggak Jelek nggak ya. jelek ya, oke juga anjing. Nah tapi dari karir musik nih dari 2010 sampai sekarang, berarti 13 tahun ya. Ada rencana buat ini gak sih kayak ekspansi keluar untuk benar-benar secara masif dan agresif gitu? Karena gue perhatiin recently ini kita eh, nggak ada boundaries lagi ya. Kayak teman-teman kemarin kan banyak yang tampil di Singapura lah, di mana, di Taiwan lah, si Saniter kan anak-anak Saniter, terus si Bobby juga bawa beberapa anak si Gelombang Maju Jaya dia kemana gitu. Lo ada rencana gitu gak sih untuk expanding to Luar mungkin ya. Southeast Asia gitu? Wah pingin sih. Kayak salah satu cita-cita lah. Terakhir tuh sempet ke Malaysia kan. Dan menurut gue ke negara yang lain tuh mental state-nya tuh mesti firm aja gitu. Iya. Gue ngerasa mungkin mental gue yang belum kuat. Makanya gue belum pernah nemuin jalan untuk pergi keluar sejauh itu. Gue selalu berkaca ke guenya gitu ya. Sisanya ya gue memang nggak banyak mengetahui perihal gimana sih cara manggung di luar kayak gitu. Karena sibuk udah mikirin musik aja di dalam negeri, atau sesimpel gue sibuk gimana caranya gue putar uang lagi karena gue masih ada anak-anak produksi yang harus makan kayak gitu. Jadi untuk pergi keluar kan pasti kan bukan dibayar langsung kayak 2 lipa gitu, wah dapat untung kan. Iya biasanya kos dulu, nanggung sendiri dulu atau nanggung setengah dulu. Nah dari yang mikirin buat produksi, anak-anak produksi itu kosnya lu sendiri atau ada orang lain lagi yang bantuin? Ada sih sebenarnya tim gue lah gitu ya. Basis gue tuh ada namanya Galang Perdana, dia itu adalah orang keuangan di tim. Jadi anak-anak juga gitu sebetulnya. Jadi si Danila ini itu sudah seperti rumahnya lah, rumah mereka. Gue akan mengerahkan kayak kalau kalian bisa melakukan sesuatu dan mau gitu ya lakukan aja gitu. Dan ini Galang yang memang menghitung gitu. Oh ini baik nih kita pergi ke sini ke situ atau tour. Tapi memang terakhir tuh cukup lumayan apa ya, agak gila pada saat COVID sih Chris. Karena itu kita mesti backup penghasilan anak-anak juga kan. Maksudnya ya bukan yang kewajiban, tapi buat kita karena udah kayak keluarga, ya udah ayolah gitu. Nah dari situ kita harus nyari modal untuk ngebalikin lagi kan. Iya. Untungnya Galang ini adalah orang yang rajin menabung di kantor, jadi berusaha gimana caranya supaya tetap ada backup atau uang kasnya lah gitu. Kemarin tuh by the way gue lagi main ke kantornya Panturas karena Panturas kan sempat collab sama Indomusik, terus kita kemarin tuh lagi pengen ngobrol lah, terus ternyata gue dikasih tahu sama Mas Iksal, ya dia manajer kan, ya terus kayak tuh kantornya Danila tuh. Iya gue lihat sih kantor, tapi cuma lewat doang. Bukan mampir. Di atasnya Bos kreator. Iya. Jadi itu yang barusan lo bilang kantor itu di situ ya? Yes. Oh. Tadinya di depannya, terus tadi Lava doang kan, terus gue bilang Lava ini Danila
ada uang nih gitu. Gimana kalau kita join ke studio, saya manajemennya gitu. Dan akhirnya ngobrol sama Mas Ucup juga. Ya udah tuh kita sewa seberang aja. Jadi gue lantai bawah, lu berdua lantai 2 gitu. Bisa gitu ya, seru juga ya. Iya. Ini juga campur. Iya kurang lebih sih mirip sih. Cuma maksudnya kita kalau di yang industri yang di musik emang kita sendirian kalau di rumah ini. Jadi memang nggak ada nyambung sama yang lain. Doang tuh pas gue lihat, wih, terus lagi ngobrol sama si Mas Iksal kan, turun si itu siapa vokalisnya Afat. Oh. Terus kayak nih kita lagi ngobrol ini nih, terus kayak wah gue bilang, terus tiba-tiba Bobby dateng kan. Gue bilang nih sekampung ya jadinya ya. Sekampung nih anjing, gue bilang seru juga nih. Jadi kalau ada masalah kena rame-rame nih. Hah? Ada lagi ormas-ormas gimana gitu kan, kena rame-rame. Nah untuk dari tim lu sendiri nih, setiap musisi kan pasti punya cara sendiri dalam bangun trust ya. Yep. Apa sih yang bisa bikin lo jadi trust sama orang? Kayak lo kan pasti udah berkali-kali, tebakan gue ya, maksudnya coba beberapa session player kah, coba sama beberapa temen kah. How to gain the trust from you sampai akhirnya bisa jadi satu tim sama lo sekarang kah? Wah gimana ya, kadang gue pasti berawalnya tuh gak pernah langsung yang oke gue trust nih gitu. Lo susah gak sih percaya sama orang? Susah, tapi sekalinya udah percaya gue susah gak percaya lagi gitu. Kecuali dia ngecewain gue lah ya, itu lain. Cuman kalau yang udah-udah nih teman-teman gue berawal dari ya udah deh, ya itu tadi kali ya, karena gue lebih sering, gue tuh percaya gitu siapapun orang yang ada di sebelah gue, maksudnya ada di lingkungan gue gitu, pasti adalah orang-orang yang akan berdampak baik untuk gue. Jadi misalnya pun dia melakukan hal yang nggak enak, gue yakin it's a thing aja gitu tetap. Dan justru gue ngerasanya mereka yang earn trust gue dengan apa yang mereka lakukan selama ini gitu, karena gue nggak pernah ngasih atau apa, tapi mereka earn aja tiba-tiba, dan itu bener-bener gue pegang sampai mati sih, karena mereka sampai sekarang mau berdarah-darah juga tanpa ibaratnya apa ya, ikut merintis lah gitu. Dan sama tim gue ini nih nggak pernah ada yang apa ya, mungkin saling ngomongin atau apa, pokoknya semua tuh kayak ditaruh di meja gitu. Oke. Jadi secara tidak langsung gue sudah membuat keluarga yang menurut gue itu ideal dengan cara transparan, dan nggak tahu tiba-tiba tuh karena mereka nggak pernah macem-macem, gue jadi trust aja. Dan itu semua berawal dari gue berikan mereka kebebasan untuk melakukan apa yang seharusnya. Dari situ baru kelihatan. Gitu. Lu mention tentang keluarga. Apa sih nilai dari keluarga lo yang lu bawa ke keluarga lo yang ini? Wah, Is there any? Dari keluarga gue kesini ya, humble ya? Humble. Kayaknya itu yang membuat yang gue bawa dari rumah gitu. Kayak nyokap bokap gue tuh selalu mengajarkan jangan bikin orang takut sama kamu karena dia bisa melakukan kesalahan itu di belakang kamu. Bikin mereka respect dan sayang sama kamu, itu yang susah. Caranya gimana? Caranya adalah kamu harus memposisikan kamu sama seperti mereka gitu. Oke. Be the leader not the boss gitu ya. Oh iya benar. Gile. Asli gue udah Ibu kayak udah bisa rilis buku nih. Hah? Gue rilis buku aja kan? Iya kali ya. Hah? Kan kemarin kan ada NKCTHI, lu kayaknya bisa apa? Ya gue rilis buku aja kali ya, keren ya. TAI gitu. Indo Music Book aja ya, ntar gue yang pertama ya. Filosofi TAI gitu kayak itu filosofi tai gitu, jadi kayak tapi sebenarnya it's not a shit gitu kayak TAI itu kayak misalnya apa, iya mungkin bisa album Telisik adalah ini Telisik adalah ini. Filosofi tai dan nilai terus buset lu bisa hidupin lagi toko Gunung Agung men. Iya itu gimana ya, udah tutup. Ya Allah. Iya, lu bisa hidupin lagi, maksudnya. Tapi budaya orang baca buku tuh memang sih udah. Dan mereka pasti mau yang serba cepet gitu nggak sih, Chris? Gue nggak tahu juga deh budaya sekarang. Cuma kayaknya ini ya. Ini off side dikit, tapi kalau ngomongin buku, kayaknya itu nggak akan mati. Cuma mungkin marketnya jadi shifting banget.
Ya. ke bandara gitu loh. Memang Oke. toko buku yang emang buat orang beli karena impulsif gitu ya. Terus misalnya buku-buku yang segmen, misalnya emang buku buat anak lah, buku buat apa lah. Sama ya terakhir collectible. Jadi misalnya there's always an event yang akan ngerilis buku ya, tetap lah gitu. Nah misalnya lu ngerilis single atau album tapi actually you also release a book. Wow, Lumayan sih, lumayan ya. lumayan nih. Atau gue bikin program healing yang udah lifestyle banget. Itu bisa tuh. Tapi gak boleh ada TV, gak boleh ada handphone. Jadi mau gak mau baca buku gitu. Terus bukunya buku gue. Terus ya kayak, iya jadi sekarang kita mulai, oke. Terus Buka kayak, halaman. buka halaman 1 kayak, loh kok buku-buku yang udah kalian bawa simpen aja. Sebenarnya saya nggak butuh kalian baca buku kalian. Gitu. Saya ada buku gitu. Terus udah gitu kayak khusus buat hari ini pembelian menggunakan AA gitu. Dapat free apa gitu. Itu kayak zaman SD guru-guru jual vitamin sendiri nggak sih? Memang nih ya, anjir. Lu juga pernah ketipu gitu ya nih? Pernah lagi gue. Tapi ya untungnya kayak permen gitu kan. Jadi gue kayak ya udah tapi ya, mungkin And bisnis. ngomongin tentang your upcoming Sarwa. Yes. Gue sempet ngira, ini tadi lucu deh, ada kejadian di grup chat Indo Musik gitu ya. Pas Sarwa kayak ada yang ngamuk gitu kayak, Sarwa bukan Sarwa, suara anjir gitu kayak. Terus kayak enggak, dia beneran tipe yang bener Sarwa. Terus kayak gue search, anjing beneran Sarwa. Sarwa tuh apa ya? Sarwa tuh Ya, semua. orang bisa ngira suara loh maksudnya. Ngira suara dan tapi Sarwa tuh semua. Bahasa Sarwa apa? tuh bahasa Indonesia sebenarnya. Semua, Seriously? seluruh, iya. Indonesia as in Indonesia atau Indonesia dialek? as in Indonesia. KBBI? KBBI. Hah, kok gue gak tahu ya? Gue juga baru tahu karena kebetulan temen gue tuh namanya Sarwa. Terus gue tanya juga. Dan waktu gue bikin liriknya tuh gue pingin tulis semua. Tapi kayak kok kayak kurang pas ya gitu. Terus gue tanya. Dan gue ingat temen gue itu dan artinya itu ternyata. Terus katanya udah dari 2021. Kenapa baru akhirnya? Rilis ya. Iya. Gue tuh nggak mau sebenarnya rilis itu. Gue ngerasa itu lagu yang gue bikin buat gue doang. Jadi itu kayak halusinasi gini. Gue ngerasa ada Danila nih nyanyi yang selalu ngingetin gue untuk ya ini nih, si lirik ini diingetin lagi ke gue nya gitu. Jadi gue nggak mau rilis karena ya ini personal banget lah gitu. Bukan buat umum. Cuma Lava tuh berkali-kali bilang, Ci, ini lagu bagus, maknanya bagus. Semua orang pasti pernah ngerasain ini. Lebih baik kau share ini ke banyak orang juga gitu. Oh gak mau gak suka. Terus di aransemen. Anjing tantrum. Dia langsung gak mau. Di aransemen, dibikin chamber orchestra kan. Iya. Kata Lava, jangan ada instrumen lain selain alat gesek, kata dia. Pasti hasilnya beda. Oh gitu ya. Nah baru di aransemen, karena Lava sibuk ya mengorbitkan banyak sekali penyanyi. Dan akhirnya di aransemen sama Aldi Nada, yang mana CS-nya dia dari dulu lah. Iya yang tadi lu bilang. Di aransemen, terus kita masuk lagi. Ci ini udah jadi. Nah itu di 2022an awal lah. Ci ini udah jadi, take vokal ya. Nah itu gue take vokal aja tuh kayak males banget sih, kenapa ya gitu. Pas take vokal tuh sampai 2 kali take vokal. Dan take vokal yang pertama itu gue gak suka. Kayak enggak, nyanyinya pretensius gue bilang. Karena saya gak suka nih, gak mau nyanyi lagu ini. Terus di hold dulu sampai manggung segala macam. Nah baru beberapa bulan, ya 2 bulan terakhir ini Lava bilang, jadi gak rilis gitu. Rilis aja Ci gitu. Yuk nyanyi lagi. Jadi gue harus nge-flashback cerita gue untuk dapetin feel-nya itu. Yang mana tuh ceritanya di 2019. Gue flashback lagi, baru gue bisa nyanyiin lagi gitu. How do you keep the journal? Apakah lu the type of person yang writing every moment? Atau lu untuk nge-trigger the flashback itu kan butuh trigger ya? Butuh. Lu apa ngelihat galeri foto atau apa? Gue dengan gue bikin si lagu itu tuh udah triggering sebenarnya. Oh buat udah triggering. Karena itu kayak jadi kayak checkpoint. Oh gue pernah nih diginiin gitu. Checkpoint gue. Jadi ketika memang, makanya gue males nyanyiinnya karena jadi nginget lagi kan. Tapi
memang ternyata hal yang paling kita benci harus dihadapin tiap hari sih, sampai gue udah mulai biasa sama lagu itu. Oh iya. Iya, maksudnya biasa dalam arti gue malah mau gitu nyanyiinnya, bukan kalau versi gue, ketika gue udah bisa menyanyikan sebuah lagu, sebuah kejadian jadi lagu, berarti I'm moving on gitu. Iya. Kalau ketawa cuman kayak masih ada rasa revenge atau sakit sebenarnya, tapi kalau gue udah nyanyiin berarti gue udah super ikhlas sih kalau di gue. Iya, tapi emang beberapa kali ada omongan orang juga ya bahwa yang kita nggak mau hari ini belum tentu kita tetap nggak mau besok gitu. Iya Kayak sih. bisa aja kayak, apalagi lu udah berapa tahun anjir. 4 tahun kan, 2019 ke 2023 gitu. Baru take vokalnya 2023 kan ya? Iya, hitungannya berarti bener Soalnya 2023. take vokal yang 2022 itu lu bilang pretensius, nggak demen gitu ya. Tapi lu sempat nggak compare yang 2022 dan 2023? Yang lama Iya. sempet, dan Memang beda feelnya? beda. Yang lama iya? tuh kayak ada pressure kali ya, lebih tepatnya pas gue denger. Kayak pingin dibikin bagus gitu. Dan terlalu banyak teknik lah ibaratnya. Ayo kita bikin vokalnya gini segala macam. Nah kalau yang ini tuh gue beneran Lava nungguin kayak berapa ya, mungkin 10-20 menit. Bentar ya Lava, saya ke balkon dulu, ke kantor gue yang lo gak datang itu. Oh iya benar, ada balkonnya. Ada balkon. Ya benar. Situ gue dengerin lagi, terus gue merem kayak 20 menit, terus baru gue kayak nempuh titik di mana anjing gue sakit hati banget lagi. Udah tuh habis itu gue masuk ke dalam. Oh. Di situ udah yang kayak Lava bilang, nah gini dong nyanyinya kata dia, karena kau beneran bukan nyanyi, kau tuh ngomong gitu. Emang bagus ya? Nah dia tuh biasanya yang suka meyakini dan tahu gitu bagus apa enggak gitu. Have you ever worked with other producers selain Lava? Iya ada, tapi semua selalu ada keterlibatan Lava sih. Cuman mungkin kayak album yang terakhir kemarin Pop Sebelah itu gue kerjasamanya lebih banyak sama Ota Tarega, itu keyboardis gue juga. Iya. Dan dia juga tadi datang di sini. Dan apa ya? Cuman sama Ota tuh dia tuh teman main game gue juga. Main apa anjing? Ragnarok. Yang mana? X? Ragnarok X pernah, Origin juga. Oh iya. Iya. Gue juga gamer. Lu bentar. Main Ragnarok lagi. Gue main Ragnarok. Cuma yang gilanya waktu pas 2003, yang pas Ragnarok online yang dulu banget. Oh iya. Kalau yang Ragnarok XM Origin Yang sekarang. itu kayak nggak lewat sebulan gitu. Lu main itu? Main, tapi sekarang gue udah mulai enggak, karena kalau gue main dia belum nggak main. Dia belum enggak. Terakhir tuh tahu deh. Terakhir apa ya gue lupa. Teman gue tuh ngajakin main. Tapi gue lupa deh. Paling sisanya gue main PS. Apa? Terakhir gue sempet main South Park, terus GTA, terus temen gue ngasih gue hadiah Resident Evil yang Village. Dan gue terlalu takut untuk main. Iya, gue juga takut. Gue nggak berani. Akhirnya gue nonton doang. Iya, nonton sama gue juga. Akhirnya gue menanti untuk nabung beli laptop gaming biar gue bisa main Coral Island. Lu tau gak kalau itu buatan Indonesia? Iya. Keren banget. Keren sih. Tapi kayaknya kalau lu mau main Coral Island mendingan portable sih, kayak Steam Deck gitu. Katanya jelek Steam. Ini jadi ngomongin konsol. Kagak. Gua ada dan emang okay. Proven okay. I mean gini, if you compare Steam Deck with other UMPC ya, Ultra Mini Personal Computer kalau nggak salah nama singkatannya itu. Steam Deck ini ya the best lah kalau untuk secara compatibility ya. Oke. Memang dia dibikin untuk memainkan Steam OS kan. Sementara kalau yang lain kan memboot Windows dari barang yang kecil. Jadi apalagi Coral Island anjing, gue main Diablo aja lancar dan Spider-Man juga lancar. Oh iya, Spider-Man. Iya, tapi nggak 60 FPS. Oh iya udah kayak lo main apalagi PSP lah. Coral Island kan kayak Harvest Moon, lancar lah. But anyway, berarti si Pop Sebelah sama Ota Tarega. Tapi ada supervisinya Lava, karena kalau enggak itu jadi album musik lawak lah. Nah itu tapi dengan lu berarti kalau gue summarize our talk, bukan cuma important ya, Lava malah
ada di semua perjalanan musik lo ya. Is there any possibility lu kayak yang kali ini gue nggak malu lagi dulu ya gitu, atau kayaknya enggak deh. Gue bahkan misalnya ada produksi, bukan album ya, misalnya single sama siapa, soundtrack atau apa gitu, yang tidak melibatkan dia gitu di dalam proses kreatifnya, pasti udahannya gue akan, Lava dengerin deh sebelum mixing mastering atau pada saat demonya lah gitu. Menurut kau lagu ini cocok gak untuk saya? Bahkan sampai ke situ, dan dia bilang, oke Ci, bagus kok. Mungkin sebenarnya gue udah tahu jawabannya, tapi gue selalu butuh afirmasi, selalu butuh afirmasi dia lah. Karena gue somehow kayak ngerasa ragu gitu kalau nggak kerja sama dengan dia. Jadi at least dengan ada begitu gue kayak gandengan sebenarnya. Secara psikologi kayak gitulah di gue. Pun Lava kalau misalkan dia ngisi gitar nih, terus dia ngerasa kok kayaknya isian gue jelek ya gitu, dia pasti bakal nanya ke gue. Kayak waktu itu zamannya Nadine sama Sal Priadi yang Amin paling serius itu, dia langsung tanya, Ci denger deh ini bagus. Jadi udah kayak apa ya, kayak ngobrolnya kita tuh kayak gitu kalau masalah karya gitu. Last question for me, do you believe in ini bukan pertanyaan generik ya, ya tapi lu percaya hubungan lo sama dia itu fate, takdir, atau kalian yang berdua berusaha untuk tetap menjaga itu intact? Takdir sih. Karena gue sama Lava pernah berantem chaos gitu, tapi nggak tahu kenapa kayak gue ngerasa dia tuh orang yang pasti gue inget sih. Gak tau, gue ngerasa takdir aja ketemu sama Lava tuh, oh emang udah jalannya gue harus ketemu sama nih orang supaya gue belajar, pun dia juga sama gitu. Oke. Oh ya, jadi sekarang Lava hasil. Wow, teng. Udah kayak acara sosial gitu. Gak. Terima kasih sudah sharing bersama saya. Sama-sama. Fellow 12 February. Semoga ya rilisan yang Sarwa dan yang berikut-berikutnya lancar. Thank you. Dan gue sangat pengen lihat penampilan lu di international stage. Wow, ditunggu ya, gue berusaha dulu. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Bye.